Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'alna birahmatika fi ibadikas salihin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Zuhur ini kita kembali dengan izin Allah duduk bersama untuk mengikuti acara tanya jawab yang mana rutin ini setiap hari Senin. Maka untuk menyingkatkan waktu, saya persilakan Bapak Ibu yang punya pertanyaan baik lewat kertas ataupun langsung. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bertanya tentang mengenai Al-Quran, yang mana kita sebagai umat Islam diwajibkan membaca, mempelajari, mengamalkan kandungan Al-Quran. Tetapi di dalam Al-Quran ada ayat mutasyabihat, yang mana ayat ini kita tidak mengetahui maknanya kecuali hanya Allah. Mengapa ini Allah cantumkan sementara kita diwajibkan memahami isi kandungan Al-Quran? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua masih berhubungan dengan Al-Quran, yang mana setiap kandungan Al-Quran, baik bacaannya, baik tulisannya harus kita muliakan. Nah, di sini saya sedikit mungkin bukan mengkritik ya, tapi masukkan alangkah baiknya karpet ini kan ada tulisan Ar-Rahman. Ar-Rahman ini diinjak-injak. Saya tidak setuju ada karpet seperti ini. Ini dimasukkan buat pengurus masjid. Karena Ar-Rahman ini memang surah dalam Al-Quran, dan beberapa ayat di dalam Al-Quran itu ada menyebutkan Ar-Rahman. Surah yang 27 maupun yang surah Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya. Mengenai pembahasan yang tadi, saya mau bertanya, Ustaz. Ada dua guru saudara yang beliau itu tiba-tiba salah satunya itu tidak mau menyapa gitu, Ustaz. Iya. Terus yang satunya lagi itu berusaha sudah memberi WA, terus telepon secara langsung tapi tidak diangkat. Iya. Nah itu bagaimana dalam masalah ini, apakah berdosa? Terus kalau berdosa, adakah sanksi dari Allah gitu, Ustaz, dalam masalah ketidaksapaan ini, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Silakan. Catat Mas Suri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz ada nasihat sedikit masalah sutra, Ustaz. Ya. Karena sebagai muslim menerima apabila ada sutra mengatakan orang pertama dia sutra hanya orang duduk di tempat dia sholatkan, dia orang pergi dia maju ke depan Ustaz. Ya. Dengan mana itu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan, Ustaz. Ya. Yang pertama mengenai utang-utang, Al-Baqarah 82 ayat kepada orang. Ya. Kasusnya seperti ini, Ustaz. Memang utang-utang itu sudah lama dihentikan, kira beberapa tahun yang lalu. Nanti kalau berhasil nanti dipinjam duit 90 juta. Kalau berhasil nanti akan dikembalikan atau dikasih yang lain. Dan orangnya sekarang sudah mengaku
ketahui sudah dibayar 40, sudah tinggal 50 juta lagi. Yang 50 juta ini menagih tak ampun susahnya. Kalau ditagih dia minta kebenaran saya sudah hampir 11 tahun kan ditolakkan juga. Jadi kadang-kadang timbul di pikiran saya bawa Al-Quran, bersumpah dengan Al-Quran, sampai akhirat akan saya tutup utang 50 juta. Itu apa namanya solusinya? Kira-kira gimana solusi itu? Ya. Pertanyaan yang kedua, masalah untuk suami istri apa bersentuhan, bersenggolan, misalnya kita pergi ke masjid atau di musala, bersentuhan di kamar gitu kan? Apakah itu hukumnya batal atau tidak? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita cukupkan dulu karena pertanyaannya sudah banyak. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa pertanyaan yang masuk. Di antaranya adalah yang mempertanyakan hikmah ya. Hikmah, manfaat, faedah. Apa sebenarnya hikmah di balik adanya di dalam Al-Quran ayat-ayat mutasyabihat. Di dalam Al-Quran Allah sendiri yang mengatakan adanya bahwa ayat-ayat Quran itu terbagi dua. Minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab. Jadi Al-Quran itu di antara isinya adalah ayat-ayat muhkamat. Dan itulah yang asal dalam Al-Quran. Hunna ummul, itulah yang prinsip yang dasar dalam Al-Quran itu ataupun yang dominan. Kemudian selain itu ada pula ayat-ayat mutasyabihat. Nah, sekarang wa min ayatum mutasyabihat. Jadi apa hikmahnya adanya ayat mutasyabihat? Ayat mutasyabihat, apa beda antara ayat mutasyabihat dengan muhkamat? Ini perlu kita ketahui bahwa yang disebut dengan, tentu Bapak Ibu sekalian, mutasyabihat muhkamatlah dulu. Yaitu sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya, bahwa yang dimaksud dengan ayat-ayat muhkamat itu adalah ayat-ayat yang maknanya jelas, yang tidak ada di situ keraguan dan tidak ada di situ makna yang tidak diketahui. Jadi kalau dalam bahasa Arabnya itu wadihud dalalah. Jadi maknanya jelas, kemudian hukum yang ditunjuknya jelas. Tetapi apa yang dimaksud dengan mutasyabihat? Sebaliknya, makna-maknanya tidak jelas oleh seluruh manusia, atau dia hanya diketahui oleh sebagian orang saja, atau yang disebut dengan ulama. Atau ayat mutasyabihat itu hanya Allah yang mengetahui maknanya, kan gitu. Nah, maka di antara mutasyabihat umpamanya yang dikatakan mutasyabihat yang mana Allah yang mengetahui, seperti namanya khawati'us suwar, artinya di permulaan-permulaan surat itu ada awal-awal kan yang hanya pakai huruf-huruf hijaiyah. Seperti namanya alif lam mim, kemudian juga alif lam ra, kemudian banyak qaf seperti ha mim, kemudian ain sin qaf dan seterusnya. Nah, sekarang ini mutasyabihat. Kalau kita lihat terjemahannya, Allah Maha mengetahui maknanya. Sekarang apa manfaat? Kenapa pula Allah Subhanahu wa taala, Quran itu kan untuk pedoman, ya kan? Untuk pedoman, bimbingan, petunjuk bagi hidup manusia. Tapi kok ada di dalamnya ayat-ayat yang tidak diketahui maknanya. Nah, maka di sini sebenarnya pertanyaan ini saya selalu mengatakan, kalau kita menggali hikmah tidak ada masalah. Tetapi jangan sampai kita meragukan. Ya, itu hati-hati. Itu beda Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita meragukan Al-Quran karena adanya ayat-ayat mutasyabihat tadi.
Ragu saya dengan Quran ini, tak Quran itu bahaya itu. Tapi kalau kita tenang keyakinan kita, dalam dengan Al-Quran, tidak ada satupun keraguan. Cuman saja, saya kepengen tahu apa itu tidak ada masalah. Jadi kalau bertanya tentang Al-Quran, tentang syariat-syariat di dalam Al-Quran, kenapa, ya, ada apa, itu tidak boleh itu sebenarnya. Bertanya seperti itu tuh. Karena kita hanya sebagai orang beriman, konsekuensi sebagai orang beriman adalah ayyaqulu sami'na wa ata'na. Kita hanya mendengar, beriman, mengimani, mendengar, mentaati. Itu. Tapi apakah kita salah menggali hikmah? Tidak. Tapi setelah apa? Setelah kita mentaati, setelah kita mengimani. Tapi jangan digantungkan iman kita dengan itu. Itu maksudnya. Dan jangan membuat keraguan-keraguan kita. Itu penting sekali saya jelaskan. Kenapa sebagian orang, Bapak Ibu sekalian, dengan tanda tanya yang ada dalam pikirannya, atau tanda tanya yang dibuat oleh orang lain yang dibacanya, memasukkan keraguan, menimbulkan keraguan dalam hatinya. Ini berbahaya. Maka jangan sampai. Ini pesan pertama. Kemudian, apa hikmah yang disebutkan oleh ulama? Maka ulama Bapak Ibu sekalian menyebutkan adanya ayat-ayat mutasyabihat itu adalah hikmahnya untuk menguji, untuk imtihan, untuk ibtila. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang tidak menyenangkan, ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Ada dengan musibah, ada dengan nikmat. Itu sama itu. Allah ingin menguji kita. Dan oleh karena itu, apa manfaat daripada ujian-ujian Allah itu? Allah ingin melihat siapa yang benar-benar beriman, siapa yang ragu. Maka ada orang menerima hidup senang aja, tapi ketika dia menerima musibah, murtad dia. Orang seperti ini gagal dia. Dalam Al-Quran Allah katakan, kullu nafsin za'iqatul maut. Wa nabluukum bil khairi wasyarri bisyarri wal khairi fitnah. Setiap yang bernyawa itu pasti mati. Dan kami telah menguji kamu, akan menguji kamu dengan yang tidak menyenangkan dan dengan hal yang menyenangkan, dengan musibah dan juga dengan nikmat. Untuk apa? Fitnah. Sebagai fitnah itu artinya sebagai ujian. Jadi begitu juga ayat-ayat mutasyabihat itu Allah ingin menguji. Umpamanya alif lam mim tak tahu. Allah ingin menguji beriman kita atau tidak. Kemudian juga barangkali menguji ada ayat-ayat mutasyabihat yang maknanya hanya diketahui oleh orang-orang yang mengerahkan pikirannya. Seperti ini ihtimal dua makna. Ini multi tafsir, bisa ke sini, bisa ke sini. Maka di sini diuji sejauh mana seorang muslim, seorang yang beriman mengerahkan tenaganya, kemudian potensinya untuk mempelajari. Sebab kalau seandainya Quran itu semuanya maknanya jelas, maka menimbulkan kemalasan. Seperti juga begini, nikmat-nikmat Allah yang kita terima ini, ada yang kita terima begitu saja tanpa ada usaha dan kerja kita. Seperti udara, tak berusaha pun kita dapat. Semua dibagi oleh Allah. Anggota badan kita, ada kita berusaha mencari mata? Tidak ada. Kita cuma menjaga aja, Allah sudah kasih sama kita. Tapi makan, minum, Allah sanggup enggak? Kuasa enggak memberikan langsung ke mulut kita? Kuasalah. Bani Israel saja, ketika mereka selamat dari kejaran Musa, Fir'aun, ketika mereka lari dengan Musa, Allah turunkan kepada mereka manna wassalwa. Pas waktu lapar turun, maka Allah kuasa. Begitu juga malaikat. Malaikat itu hidup umurnya jauh lebih dari kita, tapi tak ada makan. Maka Nabi Ibrahim ketika malaikat datang bertamu ke rumahnya, disembelihnya seekor sapi besar. Setelah itu dihidangkannya. Kenapa kalian tidak makan? Ya bagaimana makan, selera tak? Malaikat. Mereka tidak ada lapar, tidak ada apa.
Begitu juga kita. Kita ada yang maka ayat-ayat mutasyabihat itu di dalam Al-Quran tidak diketahui kecuali orang-orang ar-rasikhuna fil ilmi. Berarti apa? Kenapa ada ayat mutasyabihat? Kenapa ada ayat muhkamat? Ayat muhkamat ini wadihud dalalah yang bisa diketahui oleh orang yang ilmunya juga dalam Al-Quran sedikit tahu dia. Tapi ada yang mutasyabihat itu tidak diketahui kecuali orang berilmu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan supaya Allah menguji kita sejauh mana kehendak keinginan kita mempelajari Al-Quran. Supaya belajar terus. Sebelum dapat oleh kata maknanya, kemudian di antara ilmu itu ada ilmu yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena kita berusaha. Maka Allah katakan wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa saja yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan mudahkan untuk mencapainya. Maka itu ya hikmahnya di antaranya adalah ulama menjelaskan itu adalah semata-mata ikhtibar dan ibtila. Kemudian diuji yang tidak tahu kita sama sekali, seperti huruf-huruf muqatta'ah yang ada di awal beberapa surat. Itu juga diuji beriman kita atau tidak. Kemudian juga itu adalah ujian bagi orang-orang yang tidak beriman, khususnya orang-orang Arab. Kenapa Allah mulai alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin? Maka dengan kata alif lam mim itu Allah yang menyebutkan bahwa Quran ini adalah merupakan huruf-huruf hijaiyah yang terdiri daripada alif, lam, mim dan juga yang lain-lain. Allah mengisyaratkan kata para ulama bahwa alif lam mim itu isyarat bahwa Allah menjelaskan kepada orang-orang Quraisy yang tak beriman dengan Al-Quran. Ini kan huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ini adalah huruf yang kalian jadikan untuk menyusun kata-kata, menyusun bahasa kalian. Kan sama itu Al-Quran. Kenapa kalian katakan ini adalah sihir, ini apa? Maka ditantang oleh Allah. Kalau kalian tidak yakin bahwa Al-Quran ini datangnya dari Allah, maka buat oleh kalian satu surat. Ada lagi, buat oleh kalian Quran seperti itu. Dan itu toh juga bahasa Arab. Maka itu adalah tantangan. Jadi ada hikmahnya apa mutasyabihat di situ? Allah menantang orang-orang yang tidak beriman dengan Al-Quran untuk membuat Al-Quran itu sendiri. Dan mereka adalah mengetahui huruf-huruf hijaiyah. Rakitlah, susunlah. Yang kedua, itu adalah menantang untuk orang-orang yang beriman. Allah menguji. Kamu tahu atau tidak tahu maknanya? Kamu yakin tak beriman tak? Itulah sebabnya perintah Allah jangan nanti dicari hikmahnya dulu baru kita amalkan. Maka selalu saya katakan, kalau kita menunggu hikmah baru beramal, tak jadi beramal. Bisa keluar kita dari Islam nih. Mohon maaf nih. Contoh umpamanya, salat subuh kenapa 2 rakaat? Itu Bapak pikirkan umpamanya apa hikmah 2 rakaat? Kenapa tidak 4? Nah, dipikir lagi nanti. Subuh itu kan setelah tidur. Tidur itu kan badan segar. Badan segar itu seharusnya apa? Banyak rakaatnya. Ini zuhurin lagi capek kita. Lagi rehat seharusnya 2. Di rasio-rasio kan seperti itu. Anda jadi nanti beramal Pak. Nah, dipikirkan lagi nanti nyapu sepatu. Menyapu sepatu itu yang mana disapu? Ketika berwuduk kita pakai sepatu. Itu kalau musafir 3 hari 4 malam boleh kita sapu. Kemudian kalau seandainya kita mukim sehari semalam. Maka tentara, sepatu tentara itu mulai dari pakainya sehari semalam dia boleh berwuduk menyapu. Yang disapu bagian apa? Bagian atas. Apa kata Ali? Kalaulah agama ini pakai rasio-rasio akal-akal, maka apa? Ketika menyapu sepatu itu lebih berhak disapu bagian bawah daripada bagian atas. Tapi Rasulullah mengajarkan yang disapu itu bagian atas. Maka jangan dicari itu apa ini agama ini. Yang kotor bawah kok disapu? Nanti tidak jadi. Berudu, coba. Kalau kita pikir-pikir juga logika ke berudu. Berudu itu diantaranya apa? Sebab membatalkan wudu. Mau keluar angin. Dalam bahasa kita kan kentut kalau bahasa kasarnya. Kalau orang kentut batal wudunya, wajib dia berwudu. Sekarang angin keluar di mana? Di depan atau di belakang? Kalau angin di depan keluar dari mulut, itu kan keluar itu. Tapi tidak batal wudu. Tapi yang di belakang, karena mana lebih bau pula yang di mulut lagi keluarnya. Yang kita tanya itu, kenapa yang keluar dari depan tidak batal, yang keluar dari belakang? Itu pertama. Yang kedua, tanya lagi nanti, kenapa
tempat keluar angin itu di belakang. Kok yang dibasuh muka? Apa hubungannya? Masuk akal itu? Tidak beragama jadi nanti Pak. Mau omlah lagi. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu sekalian. Ibu-ibu umpamanya sudah wuduk, tersentuh najis anaknya, banyak BAB anaknya, itu kencing anaknya. Dia sudah berwuduk nih, batal wuduknya enggak? Tersentuhlah dia najis anaknya itu, BAB-nya. Enggak batal wuduknya. Cuman dia wajib mencuci yang kena najis itu saja. Ini tadi malam juga ada yang bertanya, Ustaz, kalau saya tersentuh kucing apa, saya sudah wuduk, batal wuduk saya? Enggak. Cuma dibersihkan saja yang kena najis. Pahala itu najis itu, BAB. Jangan dipikir-pikirin logika. Tapi kalau kita, menyentuh kemaluan, mohon maaf, menyentuh kemaluan, batal wudu enggak? Kemaluan itu bersih atau kotor? Kok yang najis dipegang, enggak batal. Tapi kok yang bersih yang diapakan? Batal. Maka disitulah. Itu ujian keimanan. Maka itulah alhamdulillah kita tidak pernah tanya. Kenapa solat subuh 2 rakaat? Kenapa cuma 5 waktu? Kenapa asar 4 rakaat? Kemudian kenapa nih solat zuhur tadi kok diam-diam saja? Kenapa maghrib kok dijahar? Kemudian ada lagi pertanyaan, kok Jumat dijahar Pak Ustaz katanya? Kok zuhur diam-diam aja? Kalau dia tahannya itu semua Pak. Nanti stres Bapak tidak jadi beragama nanti. Itu namanya ujian keimanan. Maka orang beriman, kata Allah dalam Al-Quran, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi yahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Orang beriman kalau sudah diperintah cuma mengatakan kami dengar dan kami taat. Tanpa tanya-tanya. Apakah agama tidak masuk akal? Bukan. Agama semuanya masuk akal Pak. Dan ada masuk akal. Cuman kita diuji. Kadang-kadang apa? Akal kita yang tidak sampai. Begitu juga ayat-ayat muhkamat mutasyabih. Jadi untuk uji sejauh mana tingkat keyakinan kita. Tadi apa yang kedua tadi pertanyaannya? Allahu a'lam bishawab. Masalah bacaan Asmaul Husna. Oh ya, yang tadi. Ya, jadi itu kan Asmaul Husna memang Masjid Agung Ar-Rahman. Tapi kalau ya kita tergantung memang baiknya tidak ada. Karena itu diinjak. Tetapi kan kalau hurufnya pisah-pisah. Sebab kalau di dalam apa itu Ar-Rahman, itu kan dia menyatu dia. Tapi kalau itu pisah-pisah, A di sini, R di sana, R itu tidak ada masalah. Karena yang diinjak adalah satu huruf. Tapi kalau kelompok huruf itu yang Bapak injak, itu salah itu. Kalau itu kan tidak kelompok. Satu orang menginjak cuma A itu. Yang satu lagi menginjak R. Kan gitu kan? Tapi kalau Bapak tulis Ar-Rahman, itu Bapak injak kaki Bapak satu itu. Itu kena R baru. Tapi kalau A saja belum jadi. Belum jadi Asmaul Husna dia kan? Coba berdiri Bapak di situ. Kena semuanya Ar-Rahman. Kena kan? Maka saya katakan kalau sebaiknya tidak ada. Tapi berdosa Bapak. Kan itu kan ada orang sekarang di risi solat di atas. Kan risi dia. Maka Bapak jangan risi. Kenapa? Karena yang Bapak injak cuma A. Kalau A dia belum bentuk. Tapi kalau situ ada kecil-kecil, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Setiap orang menginjak satu asma itu jangan itu. Jadi kalau saya fatwakan buang nih karpet. Tapi ketika saya lihat tak ada satu orang pun yang menginjak secara penuh. Kena dia itu kan panjang itu kan. Satu orang cuma menginjak satu huruf itu belum membentuk satu nama. Wallahu a'lam bishawab. Maka memang sebaiknya tidak karena membuat kita tidak nyaman saja di bawah. Ini saya sudah jelaskan juga. Tapi ya panitia waktu itu bilang, ya susah lagi Pak Ustaz, gimana ini? Ya seharusnya kalau memang kita ganti kan, sebaiknya begitu. Tapi berdosa, saya tidak katakan berdosa. Kenapa? Karena kita tidak menginjak full.
Karena baru dia Asmaul Husna namanya satu Asmaul Husna itu komplit. Tapi kalau satu huruf per huruf dia belum membentuk. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi pertanyaan tadi Mas Suri? Bagaimana hukumnya orang dalam silaturahmi tidak mau menjawab salam? Ya. Ya, masing-masing melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Kewajiban kita adalah menghubungkan silaturahim. Umpamanya salah satunya apa untuk menghubungkan silaturahim itu memberi salam. Umpamanya. Maka kita apa? Memberi salam. Itu orang yang lebih dahulu memberi salam itu adalah orang yang paling afdal. Dan dialah yang terbaik. Maka kalau kita bertemu, siapa yang terbaik di antara dua yang bertemu ini kata Rasulullah, yang terbaik adalah yang dahulu memberi salam. Nah, yang kedua, siapa yang terbaik? Setelah itu yang pertama mengulurkan tangannya untuk salaman. Siapa lagi yang terbaik? Orang yang terakhir memisahkan tangannya ketika dia berjabatan. Begitu tuh tingkatnya. Jadi kalau kita mau jadi terbaik, kita selalu dahulu memberi salam. Yang kedua, selalu mengulurkan tangan lebih dahulu. Yang ketiga, jangan memisahkan tangan kecuali kita yang terakhir. Atau tingkatnya itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian kalau seandainya kita salamin, dan dijawabnya, itu urusan dia. Itu bukan urusan kita. Namun kita apa? Bisa menasihati dia. Karena dia sudah berbuat yang tidak baik. Orang mengucapkan salam, dia tidak jawab. Bagaimana caranya kalau dia tidak menerima nasihat kita? Barangkali kita sampaikan orang-orang yang diseganinya untuk menasihati dia supaya dia mau menjawab salam kita. Usahakan dengan berbagai cara, tanamkan niat baik, dan kita menginginkan kepada setiap orang itu kebaikan. Maka kalau kasihan kita kalau seandainya kita beri salam kemudian dia tidak jawab, karena dia tidak menjawab itu dosa dia. Apalagi niatnya untuk memutuskan hubungan silaturahim. Tapi kewajiban kita sebagai orang yang ingin berbuat baik kepada dia, untuk membangun silaturahim dengan dia, sudah kita lakukan. Tapi sambutan dia sambut dengan baik atau tidak baik, itu adalah perkara dia. Kalau dia berdosa, dosanya kembali kepada dia, bukan kembali kepada kita. Maka ibu berbuat baik saja. Maka tadi saya katakan dalam ceramah saya, jangan pernah sikap orang kepada kita menghentikan kebaikan. Karena ada orang rajin nyumbang, tak ada yang terima kasih. Malaslah katanya. Ke depan saya tak nyumbang. Kenapa? Terima kasih pun tak ada. Terhenti. Jadi mau terima kasih orang, mau tidak terima kasih orang, kebaikan kita jangan pernah dihentikan. Kemudian dibalas oleh orang, tidak dibalas oleh orang. Itulah sebabnya apa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itulah sebabnya Rasulullah mengajarkan kepada kita doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min saqatika wan nar. Doa Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, bukan untuk manusia. Apapun yang kita lakukan, salat, ibadah-ibadah, kebaikan-kebaikan, hidup mati untuk Allah. Maka selagi ibu melaksanakan itu karena Allah, ibu akan mendapat pahala yang melimpah. Jangan pusing memikirkan apakah dibalas dengan baik atau tidak, tetapi itu terserah kepada dia. Dan jangan pusing dan jangan terhentikan kebaikan-kebaikan kita kepada orang lain gara-gara sikap. Wallahu a'lam bishawab. Terus ada lagi? Masalah sutra. Ya, masalah sutrah tadi ada bapak yang bertanya. Sutrah ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sutrah ini, apa hukum sutrah itu? Maka hampir ulama mengatakan bahwa sutrah itu hukumnya tidak sampai kepada wajib. Sutrah itu adalah untuk menghindari supaya orang tak berdosa gara-gara kita. Salah satunya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Lau ya'lamul mar'u ma fi atau ma baina aidil musalli." Kalaulah seandainya seseorang tahu dosa lewat di hadapan orang yang solat, yang sedang solat,
maka dia akan rela berhenti 40 tahun menunggu dia selesai solat daripada dia lewat. Jadi lewat depan orang yang solat itu dosanya besar. Itulah sebabnya disyariatkan sutra. Sutra untuk memberitahu bahawa kita sedang solat supaya orang tidak lewat di hadapan kita. Namun nanti kalau seandainya ada seseorang yang mana dia lewat di hadapan kita, lalu kita tidak pakai sutra, batal solat kita. Kalau batal kita, cuman dikhawatirkan karena kita tidak peduli dengan sutra lewat orang, berdosa orang gara-gara kita. Ini yang perlu kita hindari. Kemudian sutra itu apa yang kita lakukan sutra itu? Sutra itu ya pertama dinding masjid ini. Dinding ini yang pertama kita jadikan. Kemudian juga ukuran sutra itu namanya baris. Nampak. Kadang-kadang Rasulullah SAW panah, tombaknya dia taruh di depannya. Kadang-kadang pedang. Sekarang jadi masalah ini garis-garis ini. Garis-garis karpet ataupun sajadah. Apakah itu termasuk sutra? Jadi yang dipertanyakan oleh Bapak tadi adalah masalah sutra di punggung orang lain, kan begitu. Tapi masalah sutra ini ada dua hal yang perlu kita ketahui Bapak Ibu. Pertama, sutranya imam, kemudian sutranya makmum. Artinya sutra dalam solat sendiri dan sutra dalam solat berjamaah. Kalau sutra dalam solat berjamaah, itu sutranya imam adalah sutranya makmum. Jadi yang perlu membuat sutra adalah imam. Sedangkan makmum tidak perlu. Itulah sebabnya kita boleh melewati orang-orang yang sedang solat, tapi sedang solat berjamaah. Dia posisinya makmum. Karena sutranya makmum itu adalah imam. Di hadapan imam yang tidak boleh lewat. Tapi di hadapan makmum, dipersilakan. Itu pertama. Yang kedua, kalau sudah solat sendiri, di sini kita perlu sutra. Maka sunnah. Apa hukumnya Pak Ustaz? Sunnah atau wajib? Hukumnya kata para ulama, jumhur ulama mengatakan hukumnya cuma sunat, tidak sampai kepada wajib. Nanti berdosa kita kalau tidak pakai sutra. Kalau tidak wajib, hukumnya pasti tak berdosa. Kecuali dia sengaja supaya orang lewat. Itu dia. Karena Rasulullah SAW pernah juga dia solat di padang pasir, dia tidak memakai sutra. Hadis itulah yang membuat para ulama satu sisi Rasulullah SAW seperti umpamanya di dalam sebuah hadis beliau menjelaskan liyastatir ahadukum fi salatihi walau bisahmin. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tabrani. Apa artinya? Hendaklah kalian memakai sutrah di dalam salatnya sekalipun dengan anak panah. Satu anak panah. Ditegakkan satu anak panah di depan kita baru kita salat. Kalau dulu memungkinkan Pak, karena salat dulu di zaman Rasulullah itu di masjid Rasulullah saja itu sirtu, pasir batu. Bukan keramik begini. Tapi kalau karpet begini tu bawa pula anak panah, itu marah nanti pengurus masjid. Ini bawa pula anak panah ke sini karena Rasulullah mengamalkan sunnah Rasulullah. Ini saya ingatkan kepada orang-orang yang kadang-kadang semangat belajar, lihat konteks. Seperti Rasulullah SAW pakai sandal dia solat. Rasulullah sering pakai sepatu, sering pakai sandal. Karena iltizam dengan sunnah ini, mengamalkan sunnah, masuk dengan masjid sepatunya. Dilarang oleh orang. Kenapa kau larang? Ini sunnah Rasulullah. Kira-kira gimana Pak? Kita angkat sama-sama dia keluar. Karena orang tidak mengerti. Betul Rasulullah pakai sepatu, tapi konteks masjid Rasulullah bagaimana? Rasulullah itu bukan karpet. Maka Rasulullah kalau solat kadang-kadang dahinya ini lengket di situ pasir. Bukan karpet Pak. Rasulullah sering pakai sandal. Pernah ditegur oleh Jibril ketika dia solat, Muhammad, di sandalmu ada najis. Rasulullah sibuk menanggalkan solat ketika sedang solat. Sahabat di belakang ikut pula menanggalkan solat, menanggalkan sandal. Melihat Rasulullah menanggalkan sandal,
Berarti apa? Sahabatnya Rasulullah dulu sholat pakai. Oh, nanti datang seorang ustaz. Ayo kita sama-sama sholat pakai sandal, mengamalkan. Itu main-main itu. Jadi kita sebab malah sekarang fatwa ulama, tidak boleh kita bawa sandal, bawa sepatu ke masjid. Wajib dijaga kebersihan masjid. Nah, jadi di sini masalah sutra, Bapak Ibu sekalian kan sudah berbeda-beda zamannya sekarang. Maka sekarang kan pakai garis. Maka ulama sekarang mengatakan garis ini cukup menjadi sutra. Sajadah itu cukup menjadi sutra. Jadi kalau sudah sholat orang di sini sudah ada garis ini garis ini sudah memadai. Kalau kita fisik seperti sholat sunat tadi ya. Umpamanya apa? Kita dinding jauh apa? Tapi ada punggung orang. Tidak ada masalah. Punggung orang itu kita jadikan sutra. Itu sudah sebagai sutra. Tapi kalau dia berangkat, Pak Ustaz, ya sudah berangkat. Tapi ada sebagian orang yang ekstrim, ini sholat dia atau berlari-lari dia, atau berjalan-jalan. Ada orang di situ Pak, sholat. Setelah itu kan imam selesai, Assalamualaikum, Assalamualaikum, dia masuk. Dia masuk berdiri. Dicarinya sutra. Berjalan dari sana dia sampai ke ujung ni. Mungkin ada 10 meter. Itu tidak sholat, itu berjalan-jalan dia itu. Batal sholat itu. Tidak ada itu ulama buat seperti itu. Tidak ada ulama yang berfatwa seperti itu, ngarang-ngarang itu. Kan ada sekarang Bapak lihat, berjalan dia 10 apa? Jalan itu apa pula itu? Seperti jalan kaki biasa. Itu orang sudah ngawur itu. Nah, sekarang bisakah kita jadikan sutra itu punggung orang? Tidak ada masalah. Itu salah satunya menjadi sutra itu punggung orang lain. Bukan menyembah kita. Maka kita tidak boleh kalau orang mengunggung, tidak ada masalah. Cuman kita jangan jadikan sutra orang yang menghadap kita begini. Itu bahaya itu. Dia menghadap kita seperti di sini enggak. Atau kita menghadap dia itu dihindari. Karena itu akan menghilangkan kekhusyuan dan masuk setan nanti. Berbahaya. Bisa ke syirik pula nanti. Jadi Pak ya, masalah sutra itu disunatkan. Dan untuk zaman sekarang ini karpet, tanda-tanda garis-garis karpet ini sudah cukup untuk menjadi sutra. Dan bagi kita semua, kalau kita ingin melewatinya, maka tidak termasuk kita lewat di depan orang salat kalau kita sudah di depan sutra. Kan maksudnya kan untuk memberi batas lewat itu. Kalau seandainya kita mau lewat di depannya. Maka sekarang kalau dia sudah salat di situ, kemudian ini garis, boleh kita lewat. Ya lewat, tapi lewat di setelah garis, dan kita sudah tidak disebut lewat di depan orang yang salat, yang mana dosanya sangat besar. Tapi kalau di tengah-tengah dia betul, depan dia betul, maka apa kata Rasulullah? Barang siapa yang lewat di depan kamu sedang salat, maka halang dia. Maka disunnahkan kita beginikan tangan kita. Kalau seandainya dia juga apa? Falyuqatilhu. Maka apa? Tolak dia dengan sekeras mungkin. Kalau begitu kata Rasulullah. Kenapa? Menghindari supaya dia jangan berbuat dosa. Itulah tadi namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Sedang salat pun kita juga mencegah kemungkaran. Pra salat kita itu jangan dibiarkan. Maka kita halang begini. Baik. Apa lagi? Ya, apa hukum suami istri bersentuhan dalam wudu? Ya, kalau mazhabnya Syafi'i batal. Kalau mazhabnya Syafi'i itu hukumnya batal. Karena satu-satunya mazhab yang mengatakan bersentuhan kulit suami istri itu adalah membatalkan wudu, semata-mata bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram, maka itu Bapak Ibu sekalian hanya mazhab Syafi'i. Sedangkan mazhab jumhur ulama tidak. Baru batal wudu seorang laki-laki atau seorang perempuan yang bersentuhan suami istri apabila dia menyentuh kulit istrinya dengan syahwat. Ini pendapat siapa? Dua imam. Pertama Imam Malik, yang kedua Imam Ahmad. Kemudian yang paling longgar adalah mazhab Hanafi. Hanafi mengatakan menyentuh kulit istri, kulit perempuan walaupun dengan syahwat tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan itu adalah bersetuh. Itu Pak ya. Itu menurut siapa? Hanafi. Jadi Hanafi paling longgar dalam hal ini. Mana yang kuat Pak Ustaz? Ibu sekalian, memang mazhab Syafi'i susah sekali ini. Nah kan nanti
Kata isteri, ambil anak bang katanya. Ketika ngambil anak tersentuh, batal lagi. Nanti ambil ini bang, nanti batal lagi. Susah sekali. Padahal agama ini yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Kalau semata-mata menyentuh, insya-Allah tidak ada masalah. Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau ada yang ngotot juga pendapatnya Imam Syafi'i, ya silakan, tidak ada masalah. Ya, tapi kalau bagi siapa yang kesulitan rasanya dalam hal itu, kena selalu bersentuhan, selalu berwudu terus, apalagi di daerah-daerah yang air coba di Afrika tuh Pak, orang berwudu cuma dengan sebotol aqua kecil itu, kena susahnya air. Jadi kalau Bapak pergi bertamu di sebagian negara Afrika, itu tahu Bapak dia Muslim, Bapak mau sholat, dikasihnya wudu itu cuma aqua kecil itu. Atau gimana Bapak berwudu? Bapak berwudu sini biasa di di keran. Sana dikasih begini. Karena susah air. Nanti setelah air itu dia berwudu dengan setelah itu, nyentuh istri, wudu lagi. Air susah. Maka kan di sini kan, maka subhanallah. Jadi kalau untuk mazhab Syafi'i cocoklah di Indonesia ini. Karena air banyak. Tapi kalau di kalau di negeri lain susah air Pak, tak cocok mazhab Syafi'i ini. Maka pakai aja mazhab Hanafi yang mana tidak batal kecuali dengan bersetubuh, atau dengan mazhab Hambali Hambali juga di Saudi Pak. Saudi termasuk daerah sulit karena air hujan susah di sana. Tapi alhamdulillah orang-orang yang bermazhab Syafi'i curah hujannya banyak sungai, banyak danau, banyak laut. Di situ mereka tinggal, maka tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ini ada pertanyaan terakhir dari yang tertulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimana kalau kita solat subuh berjamaah pada hari Jumat, tapi saya terlambat sehingga tidak dapat mengikuti sujud tilawah, dan pada rakaat berikutnya saya tidak bisa mengikuti membaca Fatihah. Bagaimana cara saya mengqadanya? Kenapa ya? Saya juga bingung ini. Kenapa tidak bisa mengikuti membaca Fatihah? Apa masalahnya? Ini perlu dijelaskan. Karena memang membaca Al-Fatihah setiap rakaat. Jadi begini. Kalau Bapak nanti masbuk, kalau masalah apa ini berjamaah tapi saya terlambat sehingga tidak dapat mengikuti sujud tilawah. Tidak ada masalah. Kalau tidak dapat mengikuti tilawah, setelah sujud tilawah kan berdiri imam lagi, kan melanjutkan ayat surat sajadahnya. Dia lanjutkan kan baru ruku. Apakah maksudnya di sini? Setelah imam berdiri, ya kan, melanjutkan surat sajadah, kemudian ibu tidak bisa melanjutkan, tidak bisa membaca Fatihah pada rakaat pertama tadi. Sah solatnya enggak? Sah. Kalau seandainya memang ibu terlambat tetapi dapat ruku bersama imam. Dengan catatan itu, dapat ruku bersama imam, ruku dapat, tapi Fatihah tadi tak sempat membaca, maka tidak ada masalah dan solatnya sah dan tidak ada istilah qadha. Maka di sini kan dia tanya, bagaimana cara mengqadhanya? Ini. Jadi kalau dia masbuk di rakaat pertama, kemudian tidak sempat membaca Fatihah mengikut imam, tapi dia sempat ruku bersama imam, selama dia dapat ruku bersama imam, maka terhitung satu rakaat dan tinggal lagi dia menyambung rakaat berikutnya bersama imam dan sholat subuhnya sah. Nih, yang kedua, pertanyaan ini barangkali di rakaat kedua tidak bisa membaca Fatihah. Apakah lupa ataukah dia melalai? Mungkin dia menghayal sehingga tidak baca Fatihah. Maka di sini memang Bapak Ibu sekalian, ulama Syafi'iyah dalam hal ini mengatakan bahwa membaca Fatihah itu bagi imam dan makmum adalah rukun. Maka apabila makmum tidak membaca Fatihah, maka menurut Syafi'i tidak sah rakaatnya. Maka gimana? Digantinya rakaatnya dengan rakaat yang lain. Kalau itu adalah kelalaian. Tapi kalau kita sudah membaca Fatihah, namun imamnya terlalu cepat,
sehingga tidak sempat habis membaca Fatihah karena dia keburu ruku. Mungkin setelah amin. Kemudian bapak nanti sudah mulai baca Fatihah. Kemudian dibacanya satu ayat, Alif Lam Mim Allahu Akbar katanya. Kan tidak sempat kita tuh sampai akhir Fatihah. Gimana caranya? Maka bapak baca saja. Kalau bapak lihat rukuknya lama, sempurnakan saja Fatihah, nanti dia susul rukuknya. Tapi kalau rukuknya sebentar, bapak hentikan Fatihah bapak, ikut dia rukuk dan solat sah, dan itu tidak perlu diqadha. Tapi kalau sengaja ditinggalkan Fatihah, padahal punya kesempatan bapak ibu untuk membacanya, tak dibaca, menurut mazhab Syafi'i batal rakaatnya, maka dia harus tambah lagi rakaatnya. Kemudian menurut jumhur ulama, khususnya Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah mengatakan kalau kita sudah solat berimam, maka makmum tidak wajib baca apa-apa. Ini bapak ibu ya. Jadi mazhabnya Imam Abu Hanifah itu tidak wajib membaca apa-apa. Maka kalau ada makmum, diam aja dia, ikutnya imam terus dalam geraknya, cukup. Walaupun dia baca Fatihah sama sekali. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, dasarnya al-imamu dhamin. Imam itu posisinya adalah menjamin seluruh salat makmum. Jadi kemudian Rasulullah katakan, salatul imam, salatul makmum, salatul imam. Salatnya makmum itu adalah salatnya imam. Maka tergantung kepada imam semuanya. Namun mazhab Syafi'i tidak. Wajib minimal dia baca Fatihah. Kenapa? Berdasarkan hadis, umum hadis. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini umum sifatnya. Apakah bagi imam, apakah bagi makmum. Tidak ada membedakan antara imam dan makmum. Namun Imam Abu Hanifah, Bapak Ibu sekalian, membedakan dengan hadis tadi. Wallahu alam, ini adalah ijtihad. Siapa yang paling benar? Bapak Ibu sekalian, ada yang mengatakan semuanya benar, tidak ada yang salah. Ada yang mengatakan yang benar cuma satu. Tapi mana yang benar di antara pendapat ini? Allah yang maha tahu. Maka silakan masing-masing mengamalkan apa atau siapa imam yang diikutinya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan dan saya jawab. Mudah-mudahan apa yang saya jawab ini ada manfaatnya, dan atas kesalahan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga atas segala kehilapan. Dan saya tutup Bapak Ibu dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.